Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, pada kali ini Ananda sudah masuk ke semester kedua. Hari ini kita masuk pada materi bab 6, yaitu organisasi kehidupan. Pada peta konsep terlihat bahwa tingkatan organisasi kehidupan dari yang paling kecil sampai yang paling besar atau yang paling kompleks, yaitu dimulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme, baik itu pada tumbuhan ataupun pada hewan. Nah, di sini terlihat tingkatan organisasi. Tadi sudah Miss sebutkan yang paling kecil yaitu sel. Sel merupakan unit terkecil pada makhluk hidup. Kumpulan sel dinamakan jaringan. Kumpulan jaringan dinamakan organ. Pada tumbuhan ada organ daun, batang, akar, dan sebagainya. Pada hewan ataupun manusia ada organ jantung, paru-paru, mata, tangan, dan lain-lain. Kumpulan organ disebut dengan sistem organ. Sistem organ contohnya kalau pada manusia yaitu sistem pencernaan, pernafasan, ekskresi, sistem saraf, dan lain-lain. Kumpulan sistem organ tersebut membentuk yang namanya organisme atau individu. Jadi, tingkatan organisme yang paling kecil adalah sel, dan tingkatan yang paling besar atau yang paling kompleks adalah organisme. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665, di mana dia mengamati sel gabus pada tumbuhan. Matthias dan Thomas Swan pada tahun 1839 menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Setiap sel terdiri dari cairan yang disebut sitoplasma, kemudian terdiri atas membran serta inti atau nukleus. Berdasarkan ada atau tidaknya membran yang melindungi nukleus, sel dibagi menjadi prokariot dan eukariot. Prokariot yaitu sel yang tidak memiliki membran nukleus atau membran inti, misalnya bakteri dan alga biru. Eukariot merupakan sel yang nukleusnya bermembran atau sel tersebut memiliki membran inti, misalnya hewan dan tumbuhan. Ini tidak Miss jelaskan lebih lanjut karena Ananda sudah mempelajarinya di semester 1, yaitu pada materi klasifikasi makhluk hidup. Sel memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu 4-20 mikrometer. Selain berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel juga terbagi menjadi dua berdasarkan jumlahnya. Yang pertama yaitu organisme bersel tunggal atau yang dinamakan uniselular. Kemudian organisme bersel banyak yang dinamakan multiselular. Organisme bersel tunggal contohnya yaitu bakteri dan protista, di mana seluruh kegiatan hidup dari organisme uniselular ini dilakukan oleh sel itu sendiri, karena selnya hanya satu atau tunggal. Kemudian, untuk organisme bersel banyak, contohnya yaitu manusia dan tumbuhan. Pada manusia ataupun tumbuhan, jumlah selnya sangat banyak.
dan terjadi pembagian tugas pada sel-sel penyusunnya. Kemudian kita lanjut kepada struktur sel. Secara umum, sel tersusun dari membran dan protoplasma. Jadi, ada dua komponen ya, komponen utama penyusun sel, yaitu membran sel dan protoplasma. Protoplasma terdiri dari sitoplasma atau cairan sel dan organel-organel, di mana organel tersebut merupakan bagian sel yang berfungsi khusus. Jika kita lihat pada gambar sel hewan dan sel tumbuhan, di sini terdapat membran sel. Kemudian di sebelah dalamnya terdapat protoplasma. Protoplasma tadi terdiri atas cairan sel atau sitoplasma dan terdiri atas organel-organel. Organel tersebut diantaranya adalah mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, kemudian terdapat beberapa perbedaan organel pada sel hewan dengan sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan terdapat organel vakuola yang berukuran besar, kemudian terdapat kloroplas yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis karena memiliki zat hijau daun atau klorofil. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki kloroplas. Kemudian vakuolanya berukuran kecil. Akan tetapi pada sel hewan terdapat organel yang dinamakan lisosom. Lalu ada sentriol. Sedangkan pada sel tumbuhan tidak terdapat lisosom dan sentriol. Kemudian perbedaan selanjutnya, sel tumbuhan bagian terluarnya itu terdapat dinding sel yang berfungsi sebagai pelindung sel. Dan di sebelah dalam dinding sel terdapat membran sel. Sedangkan pada sel hewan, bagian terluarnya tidak terdapat dinding sel, tapi langsung membran sel yang melindungi isi sel. Dinding sel tersebutlah yang menyebabkan tumbuhan itu pergerakannya kaku, ya. Sedangkan pada sel hewan, karena tidak ada dinding sel, maka pergerakannya lebih aktif. Bayangkan jika sel hewan dan sel tumbuhan, maksudnya sel hewan dan sel manusia terdapat dinding sel, ya. Tentu kita tidak dapat bergerak secara aktif. Nah, itulah sekilas perbedaan struktur sel antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Jadi, sudah bisa dipahami struktur sel secara umum ya, terdiri atas dua komponen atau bagian utama, yaitu membran dan protoplasma.